Enggak aja. Udah ini aja. Gus, kowe ke sunatnya kamu itu waktu sakit itu sakit ya, sunat itu Panik, sakit. panas. Lagi sunat sakit, jangan Lu nggak mau takut. dicaci maki, lu jangan caci maki, gitu loh. Tempe. Jangan mau menang lu sendiri, gitu loh. Flying victim lah, flying victim. Itu terus kok flying fish. Merasa teraniaya, Oh, minta nyata. belas kasihan. Iya, memelas. Clear sama Jepang sama Belanda, kenapa? Iya, itu kan beda ras. Tapi kalau kamu itu kakak adik nikah, kakak adik kawin, keluarlah kamu. Aduh. Kalau toh memang sama orang Belanda itu yang sekarang jadi pemain Indonesia itu, timnas. Bikin bangga Indonesia. Lah Pak Lawi bikin bangga apa? Yuk ini stop dulu yuk. Kang Laskar, Panik dulu yuk. lu. Ini ada Hasan yuk. Assalamualaikum Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo silakan bernarasi Hasan. Ayo monggo. Ngomong apa to kuwi kabeh kuwi ta? Itu sesuai judul doktrin sesat Ba'alawi ya. Itu dia, karena lu tuh memang anak cucu Gerwani yang dipakai bergilir. Itu Satu-satu ini gantian Hasan dulu ngomong ya. Laskar Indonesia jangan nyerobot. Pakai adab. Udah lo pengacu pakai adab lah, lo Ya. tak. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Oke. Kenapa dengan Ba'alawi? Kenapa dengan Ba'alawi? Kenapa dengan Ba'alawi ya? Yaitu atas sampean itu Ba'alawi ya seperti itu. Sampean nggak nyimak dari tadi tuh. Kenapa Bang? Dengan Ba'alawi Bang? Yaitu sampean tadi nggak nyimak kata-katanya. Itu Ba'alawi. Semua kok katanya itu gini gitu loh. Terus kenapa dengan Ba'alawi? Memang nyata kok. Itu dulu Nyata ya apanya? Rasulullah. Ayo dong. Naik. Itu dulu ya Rasulullah. Naik yang berkualitas sedikit apa? Duriannya Firaun. Jangan gitu ah. Nggak boleh. Husnudon aja dah. Grupnya sama kok, G kok. Yuk Laskar Indonesia yuk di multi. Naik lagi. Tadi kamu mental makanya kamu ngomongnya jangan kayak gitu. Bang. Kita sama-sama muslim. Jangan nggak usah bahas itu. Bahas keluarga kita aja. Itu yang lebih Udah, bagus. ngapain bahas keluarga kita di sini? Namanya curhat itu. Nasab kami ini Bang Hasan tidak berpotensi. Bang Hasan, nasab kita ini tidak berpotensi menipu orang melalui doktrin agama. Ya. Tidak akan mencemarkan nama baik baginda Rasul. Nah, kenapa sih kok kita ini menjadi mengoreksi nasabnya Ba'alawi? Karena memang teridentifikasi kepalsuan itu dari tingkah laku, dari kecurigaannya itu loh, dari perilakunya. Masa Beliau Rasul kayak gitu. Tahu dari mana, Bang? Diteliti saya toh. Tahu dari mana? Kebu. Ya kan, diteliti tidak tersambung. Lalu oke lah, mungkin mereka punya data dan penelitian, misalnya kayak Kiai Mat itu penelitiannya mungkin kurang lengkap datanya. Monggo Ba'alawi RA hadirkan data, nggak pernah bisa menghadirkan juga itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhibbin aneh, masya Allah berkah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh mau tanya sama Hasan, ini gimana Hasan?
sekarang ada umroh ke Tarim, itu gimana dari hadisnya gimana dari ada yang perlu jawaban itu. Udah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab. Ane perlu Putus-putus ya. syariatnya. Ane perlu apa namanya Assalamualaikum hadisnya warahmatullahi itu. wabarakatuh. Apa namanya Waalaikumsalam. umroh ke Tarim, sedangkan ada Jangan Ka'bah. lupa teman-teman yang ada di bawah di tap-tap layarnya ya. Dari tadi ini masa nggak ada mawar-mawar ini, kasihan Hasan, ini kasih dulu Hasan mawar-mawar 2 apa 5 ya. Silakan San. Tanya, Ane tanya. Antum jawab silakan. Gimana lagi membahas soal apa itu? Gini, saya bahasnya gini. Kenapa ada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, sedangkan ada Ka'bah lagi di Tarim, umrohnya ke Tarim. Sedangkan yang di apa namanya yang di syariat itu yang diwajibkan itu ke Mekah, Madinah, Munawarroh. Ntar dulu naik. Di sana gitu. Yang ditarim itu siapa yang membuat? Ya dari klan sana lah. Kok ada ditarim? Ya ada. Terus jarahnya ke siapa? Pakai Muqaddam. Sedangkan di Madinah Munawarroh itu jarahnya kepada baginda Nabi dan Nabi apa namanya Syekh yang di sana, Syekh Nawawi yang di sana, banyak orang Indonesia. Kalau yang ditarim siapa? Kan lo yang ditanya Ahmad Zeni, ya dijawab, sampean menang dulu. Amiut. Turunin aja lah nih. Siapa nih? Buat ini. Ayo Hasan, monggo Hasan. Pip, monggo Pip. Ya, aneh ini cuman perlu dari syariatnya gimana, dari hadisnya gimana. Gitu. Oke, terima kasih. Aneh tunggu 24 jam jawabannya. Aman tidak boleh jarak ke Tarim. Nggak boleh. Bukan jarah, saya bukan bilang jarah, tapi saya bilang ini umroh ke Tarim. Umroh tawaf di Ka'bahnya Tarim. Di gini loh, dalam kitab mereka mengatakan bahwa ziarah ke Tarim lebih utama dari berhaji dan umroh ke Mekah. Loh, itu yang jadi masalah. Nah, maka dijawab pertanyaan itu. Ya, makanya saya gini bilang ke Bu Iwa, sedangkan syariat kita, ajaran kita yang dipegang itu akidah baginda Nabi gitu. Yang turun temurun, terus tabiin, sahabat, tabiin, dan terus temurus ulama salaf gitu. Ini bang, kita kok tidak dengar ya kalau ada umroh ke Tarim itu tidak ada. Kalau ziarah itu mungkin ada. Kita tidak dengar. Ada, coba itu dari Gus Buya siapa, Buya Yahya, ada itu. Oh gak ada bang. Mungkin Ada apa? itu, ada pamfletnya, ada pamfletnya, saya tunjukin. Kalau ziarah kita dengar bang. Tapi Kalau kalau jarah ada, namanya jarah itu cuma tilid dan mendoakan gitu. ya itu dah. Tapi ini ada tawaf, ada Ka'bah di Tarim itu gimana? Tawaf di situ. Ngibul. Anda yang ngibul itu. Ayo, ada videonya. Ayo, gimana? Dengerin gak apa-apa dah. Kota. Ya, dan bisa memberi solusi makam-makamnya itu. Kasih tahu Gus. Jadi saya juga bertanya-tanya itu bahwa makam mereka itu bisa memberi solusi, itu makam apa pegadaian itu. Betul. Barang siapa yang kesusahan punya hajat apa-apa langsung ke sana mesti diterima doanya. 70 hajat, 70 hajat. Intinya itu. Allah Itu ini. juga yang disampaikan oleh Qadir Asegaf itu. Kalau Iya, itu. Anda kesusahan terkait urusan duniawi, maka sebutlah, berdoalah, datanglah ke Kali terus. ya. Itu. Dia itu seakan-akan seperti menggantikan Tuhan, menggantikan Allah.
Tadi sih Laskar Indonesia itu Habib siapa ya? Nggak tahu, kayaknya yang akunnya Pancasila itu kayaknya ya. Tahu sok keras itu. Balawi sampai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua saudaraku. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu nggih. Amin, 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 amin. Ini apa Mukibin ini pada udah nggak ada ya? Udah mati Udah hilang, kutu. Pak? Udah mati kutu. Gini Bang Ahmadi, mereka itu sebetulnya itu marah sama Gus Muhammad ya, dan saya karena aktif banget itu buka komal hampir kayak makan 1 hari 3 kali gitu. Si Cinos. Iya siap. Si Jin coba kiranya memang berkenan. Kalau memang berkenan tidak masalah. Maksudnya tamu jenengan diberi waktu 5 menit supaya narasinya itu jelas gitu Mas Jin. Capek tahu Kang Gilang, kita narasi terus sudah 3 tahun nggak ada buktinya, masih gitu aja. Kalau andai kata ada bukti itu tinggal itu loh, kayak ijazah, kayak STNK. Ini STNK saya, ini BPKB saya, itu mudah itu. Iya, Kalau ada STNK, ada BPKB, tidak ada bukti pasti muter-muter lah. Nah, alibinya orang Indonesia atau manusia itu haliahnya seperti itu. Gini kayak Ustaz Ainun gini, kalau ada orang kemudian tidak meyakini adanya Ka'bah atau umroh ke Tarif, menurut saya ini orang buta hati, buta mata, Pak. Pura-pura dalam perahu, pura-pura nggak tahu. Ini saya juga bingung juga. Ya pura-pura tidak tahu aja itu gobloki lah bahasa orang Jawa ini gobloki. Lah iya, itu. Jadi saya juga bingung juga dengan orang-orang yang membela Khabib ini kok rela dungu, rela bodoh ya kan, tidak membuka mata hatinya, itu doang. Saya bingung juga itu. Terus gini juga di dalam kitab khurafat-khurafatnya sesat yang menyesatkan itu kan jelas itu. Nah iya. Apa yang disampaikan oleh para kabib double itu yang halu itu semua itu termaktub dalam kitab-kitab halunya. Lah, tapi itu. masih kenapa para teman-teman kita mukibin itu percaya? Makanya itu. Ini ada Mukibin ini banyak banget ini Mukibin ini. Ya, Aduh, banyak. ya. Nah, sedangkan gini, Jai Ainun, ini kan saya Ntar juga dulu kan, masih ramai ya. ya, saya juga kan Mukibin tahan dulu, jangan pakai nafsu ya. Kan, saya ini kan Assalamualaikum. Keras kenapa saya? Waalaikumsalam warahmatullah. Saya berpikir keras gimana? Sedangkan udah ada Jatman NU terus memecah belah Nahdlatul Ulama. Lah gimana? Salah satunya juga itu, Bang. Gus, Bang aku Iyang. di bawah, momot di bawah Gus. Yang kiai yang lain dinaikin itu kiai Kocin apa kiai siapa itu yang berilmu. Itu loh secara itu kan secara otak kita kan kita lihat lah. Itu udah membetrokan atau apa namanya udah memecah belah Nahdlatul Ulama yang dinaungan Syekhona ya Hasyim Asy'ari gitu. Apa ini udah ada Jatman terus ada Jatma gitu. Baru dilantik 2025 gitu. Gimana pemecah belah? Gak ada, itu lihat ada Jatma itu. Pengen tahu itu. Kalau yang di belakang saya ini ya siapa ini? Ucil itu, Unyil. Itu kan ngajak perang sesama umat Islam kan. Ya umat Islam. Terus sedangkan sekarang penempatan takbir itu salah, malah untuk apa namanya untuk berperang sesama muslim kan, secara logikanya gitu. Oke, ini ada teman kita nih, Gumanton, monggo. Oh, tentang umroh yang ke Tarim itu ada umroh ke Tarim. Terus ono Boleh disuruh buktiin di mana itu buktinya kok. di video itu di YouTube ada yang Sampeyan delok ae nang YouTube lho. Jangan repot-repot lah. Bisa ngomong tapi nggak ada buktinya. Kalau saya sendiri, kalau saya sendiri husnudon lah. Oh, husnudon. Ya udah, berarti dari kita ini dari apa namanya dari Kiai Hasyim Asy'ari itu udah husnudon. 1936 atau 38 itu udah ada Basu Masail tentang apa namanya nasabnya Habaib. Tapi beliau tidak pernah mengetuk
Palu, Pak Husnujon. Enak kan? Enak. Bernaung kepada siapa? Ke NU. Tapi sekarang untuk memecah belah NU, ada Jatman yang sekarang dipegang Halwani. Kenapa dibikin lagi Jatma? Kemarin itu di Malang itu sudah menobatkan kalau Balawi itu memang Duriya Rasulullah. Ya sudah dari NU. Siapa yang nobatin siapa lu? Ngawur ya. Gini loh, kita akan husnudon, kita akan percaya kalau Habib itu durian Nabi, asalkan Habibnya itu, Robitonya itu mau membuktikan dan bisa membuktikan kalau dia benar-benar durian Nabi. Kalau belum bisa membuktikan, ya jangan harap lah. Itu terserah Anda, terserah Anda. Kita kan pilih. Jadi dulu itu LBY itu ya mengatakan enak sih ngomong rasa NU bongkok kue. Nah, sekarang kok dia mendirikan Thariqah sendiri, keluar dari Thariqahnya NU, Jatman, bikinnya agak-agak mirip lagi Jatma. Padahal udah tak sarankan waktu itu kasih nama Patkai. Nanti ada Sun Gokong, ada Jetpai. Enggak, dengar dulu, Patkai itu Persatuan Ahli Thariqah, ya kan? Kiai asal Yaman, pas kan? Pas. Soalannya itu gini, mereka itu berpedoman kepada kitab bagaimana yang termaktub dalam Nahlul Maurud, wa ammal ajama fa innahum kal bahaim. Jadi yang menjadi ketua Jatman ini bukan bagian dari mereka. Bro Ketarim no. Itu. Ini Bro Karim luar biasa gitu. Ada, makanya kita jejak digital ini sangat canggih. Semua itu direkam gitu. Ada jejak digital. Kita itu kalau ngomong tanpa ada buktinya kayak gini itu fitnah dan itu dosa. Kita juga nggak mau, kita juga takut. Ngawur ya sampean. Ayo Hasan barang iki lho, mosok sampean gelem diarani wa amal ajama fa innahum kalbaim. Api-api sampean iku tetep kalbaim menurut mereka. Kok yo iku difahami, rasis banget mereka. Luar biasa. Aku pernah karo iki ngambung, angger ketemu setiap sebulan sekali itu ketemu itu dengan ini Lutfi bin Yahya itu. Dia itu gimana, kenapa di Demak itu dia nggak diundang? Ya Yai Ainun. Ya Ainun, saya bukan secara bukan framing ya. Ini 4 kali beliau diundang di Raden Patah, nggak datang-datang. DP udah masuk gitu. 4 tahun itu. Dan itu dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sampai kita berdoa apa yang tidak ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ada seseorang soleh melihat Rasulullah SAW, seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hadat. Abu Umar Motor ini ya Allah, kewaliannya sangat hebat. Sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya perusuhan, ya kan? Terus kalau anak sini nggak naik ke atas loteng, teriak, ya Umar Motor, sakit dalam. Berkat manggil nama Abu Umar Motor, nggak ada yang bekas, nggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Motor, naik lagi. Perusutannya pakai saya Hasan akan nyekok ke lantai 10 mati pora itu. Al-Mudar. Orang yang paling cepat kalau dipanggil. Tadi Habib Ali Syahibudara juga Habib Umar Motor. Dan beliau juga Habib Umar Motor ini, kita singkat aja,
Beliau sangat istimewa. Kenapa? Fi nafas wahid, dalam satu nafas. Satu apa? Alaf media lagi. Jangan dicoba. Gimana Bang Hasan komentarnya? Satu nafas. Itu loh San. Monggo Bang Hasan ditanggapin itu Bang Hasan. Ya, itu tadi makam apa pegadaian kok bisa membeli solusi makam. Pegadaian kali. Pegadaian. Ya, Karena saya pegadaian nih, Bang. sebagai umat muslim juga bingung Bang Hasan. Naikkan Bang Lima itu ganti dulu itu supir umroh Tarim kita 50 juta, mari kita umroh ke Tarim ya. Untuk 55 juta lebih mahal loh. Ya 55 juta. Lucuan ini yang ngajakin perang umat muslim itu. Inilah sebetulnya umroh ke Tarim itu. Umroh ke Tarim plus ke Tarim sebetulnya itu bukan umroh ke Gitu. bukan. Tapi di sosmed itu di jejak digital bukan itu itu. ada kabarnya di Tarim itu. Ada video tawafnya loh itu loh di sana. Ada semuanya. Itu ada diteliti oleh mahasiswa asli Indonesia, dia di di Mesir apa di Kairo ya, pokoknya di situ. Jadi gitu ke apa Jensan Hasan lagi berpikir dengan logika ya kalian keyakinan sampean dhisik taruh egoisme sik, jangan pakai egoisme, ojo gawe keyakinan kalian sik gawin akal sehat sik. Bang, kita sudah milih Bang, kita ikuti dari Kiai Hamid, Kiai yang sepuh-sepuh itu Kiai Hasan, Benggong. Yang terakhir itu Mbak Maimun Juber. Ya udah, saya tanya, sampean pernah kalau bicara masalah Mbah Maimun, apakah pernah baca Kala Saya Lamun? Karangannya Mbah Maimun. Ayo. Sampean tidak pernah baca kok. Kalau Mbah Maimun itu format memang husnudon, tetapi di dalam Kala Saya Lamun itu yang disebutkan Durian Nabi itu adalah Wali Songo. Tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan habaib. Itu karangannya Mbah Maimun, ora karangannya Bajul. Sedangkan di sini ya Bang Hasan, ini pondok ini saya yang mondok di sini ini sekretarisnya Gus Baha itu. Beliau itu sekretarisnya Gus Baha yang sekarang di Demak yang saya tempati. Beliau itu Masya Allah ngalim beliau karena ada polemik ini dia mencari akidahnya, syariatnya yang kencang, akhlaknya yang kencang mana gitu. Jadi asyraful minal adab la min nasab itu. Jadi kemuliaan seseorang itu dari adabnya. Nasab. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kenapa? Kita tuh kan udah gerah sebenarnya melalui Yai Imad ini kan. Yang membuka itu kan Yai Imad. Dengan label Habib itu ya. Itu dimanfaatkan untuk meden-medeni masyarakat, meden-medeni umat. Gawir. Jaluk-jaluk, cukup bujune wong dan macam-macam lah. Ini bukan fitnah, ini fakta. Fakta. Soalnya di sini Habib Syafiq itu Jepara itu 31 perempuan itu predator kelamin itu bin Zainal Ali itu sedang Jepara itu deket sama saya. Orang tuanya sering ke pondok saya. Iya. Dia mantul. Mosok sampean kepengin jadi predator tempe. Ini kayak omongan saking gregetan aku. Ya itu Bang, Anda sendiri itu tak bisa menjaga nafsu. Enggak, ini gregetan sampean iki. Bicaranya soalnya hadir ngawur. Sampai dikasih kebenaran, tetapi sampean malah minta pembenaran. Lucu. Kalau kita yakin
Gimana? Yakin, tapi kan keyakinan itu harus apakah keyakinan Anda itu menabrak syariat dan akidah enggak? Kalau kita enggak. Nah, ya kan? Apakah Anda percaya kalau Fakih Muqaddam itu bisa mi'raj 70 kali? Di Syarhul Ainiyah itu. Bunyinya urija bi ila sidratil muntaha. Berarti saya telah dimi'rajkan secara lahir batin ke Sidratul Muntaha. Luar biasa ini ya. Apalagi di Ukudul Almas itu. Iya. Di Ukudul Almas itu menerangkan toriko. Orang yang pokoknya toriko Naksabandia itu sesat gitu. Setaniyah.